Teman-teman, kita masuk ke Golden Eagle Papyrus, tempat pembuatan kertas pertama di dunia. Yuk kita masuk. Oh, semua. Oh. Syarif. Omar Syarif. Syarif. Ya, dia mau kasih penjelasan mengenai bagaimana orang Mesir zaman dulu bikin kertas pertama di dunia dari tanaman ini. Tanaman ini, Bapak Ibu, hanya hidup di pinggir Sungai Nil. Tanaman liar. Tingginya 2 meter sampai 4 meter seperti orang Mesir. Dum Sheikh. Oh, mengerti maksud saya. Ya, tanaman liar yang tumbuh sendiri di pinggir sungai ini. Ini hanya tumbuh di Mesir, Pak. Tidak ada di Indonesia. Karena kalau ada yang dari Sumatera, pasti bilang itu ada di Indonesia. Sebetulnya tidak. Yang di Indonesia itu bentuknya di bawah bulat. Ini bentuknya segitiga. Seperti piramida. Seperti piramid. Simbol abadi untuk orang Mesir. Kalau tanaman ini satu-satunya yang ada di seluruh dunia yang bentuknya segitiga. Orang Mesir zaman dulu pakai ini untuk membuat kertas ini, yang seperti kemarin kita lihat di gereja, ya, Alkitab itu. Kalian pernah pergi ke Louvre Museum, British Museum, juga buatan kertas ini. Dan nanti kalau Anda pergi ke Israel, ada Alkitab yang digulung. Alkitab pertama itu buatan papirus. Kenapa papirus, Bapak Ibu? Karena kertasnya tidak busuk sama sekali, tidak rusak, tahan selama-lamanya. Jadi sekarang, Bapak Ibu, kita mau tahu bagaimana orang zaman dulu bikin kertas ini dari tanaman ini. Oke, sekarang nama saya Syarif. Saya akan menjelaskan bagaimana orang Mesir kuno membuat kertas pertama di seluruh dunia. Kertas asli, tidak palsu. Ini tanaman papyrus adalah tanaman tropikal. Ditanam Sungai Nil. Orang Mesir kuno tersebut tanaman papyrus suci karena 2 alasan. Alasan pertama karena bagian atas mirip sinar matahari, simbol 2 amora 2 matahari. Karena 2, alasan 2, karena bagian bawah mirip segitiga seperti piramid, simbol abadi untuk orang Mesir kuno. Untuk membuat kertas, saya memotong sesuai ukuran besar, kecil, oke, seperti itu. Setelah itu, saya menopang kulitnya. Orang Mesir kuno membuat kulitnya untuk membuat apa? Perahu, sandal, keranjang. Anda tahu keranjang Nabi Musa? Keranjang. Dibuat dari apa? Ini lebih kuat. Ini. Coba tarik. Coba tarik. Oh, coba lihat, coba. Oh, bagus. Ini buat Bapak Ibu yang dulu dipakai untuk bikin keranjang, seperti keranjang Nabi Musa, yang dipakai untuk bikin sandal, untuk bikin tali, yang untuk ikat itu kapal. Ini yang hijau. Tapi kertasnya mereka pakai ini bagian yang di dalam, yang putih. Untuk membuat kertas, saya menubas ini, memotongnya tipis-tipis seperti itu. Oke, irisan lebih mudah. Untuk menjadi lebih kuat,
Saya harus menggunakan apa? Balu. Awas. Oke. Setelah itu saya menggunakan digiling untuk menjadi lebih kuat dan fleksibel. Ada lem alami karena ada lem alami. Sekarang irisan lebih kuat dan fleksibel. Setelah itu saya merendam irisan-irisan di dalam air selama 1 minggu untuk mendapat kertas putih atau 2 minggu untuk mendapat kertas coklat gelap seperti coklat. Oke. Setelah itu saya bersatu irisan antara 2 potongan kain, satu vertikal dan satu horizontal dan satu vertikal seperti itu. Vertikal, horizontal. Setelah selesai saya bersatu ini di bawah alat press selama 1 minggu. 1 minggu di dalam air dan 1 minggu di bawah alat press. Saya butuh 2 minggu untuk membuat kertas asli. Dulu Bapak Ibu mereka nggak ada press. Tidak. Apa? Mereka pakai apa dulu? Apa dulu? Apa menggunakan dulu? Batu. Benar. Masih hadiah. 1 minggu di bawah alat Ini press. sebetulnya nakal Bapak Ibu. Orang ini nakal. Karena dulu dia bilang ke tamu, bukan dulu mereka nggak pakai batu, tapi pakai 2 perempuan yang gemuk duduk. Tapi dia takut saya ada. 1 minggu di bawah alat press dan 1 minggu di bawah alat di dalam air. 2 minggu untuk mendapat ini kertas asli. Abrakadabra, Setsalabem, yang pertama di seluruh dunia. Ini asli. Kertas asli lebih kuat. Kertas asli dibuat dari apa? Papyrus. Kertas palsu dari manirus. Anda tahu bisa. Kertas bisa. Okay. Painter can draw all this one by hand. We have a Christian icons inside. So after I finish here, I'll take you through the Christian icons. We have the family tree or the tree of 5. So the 5 birds represent the 5 stages of the life. Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat banyak sekali gambar-gambar juga, termasuk gambar Kristen rohani, gambar Islam. Kenapa Ibu? Di sini dulu banyak turis yang datang mau beli kertas papirus, tetapi mereka mau misalnya gambar Islam, gambar Kristen seperti itu, ya. Jadi orang yang di tempat ini, walaupun dia orang Muslim, dia menghormati Kristen, dia bikin section di dalam untuk orang Kristen. Nanti kita di dalam akan masuk untuk melihat, oke? Tapi untuk yang di dalam itu ada beberapa gambar yang sangat bagus. Menurut saya salah satunya gambar kehidupan ini. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab, Kejadian, nama kami semua tertulis di pohon kehidupan yang berada di Taman Eden. Jadi orang Mesir, semua yang Kristen di sini, biasa kami lebih suka pohon kehidupan ini di rumah. Ya, seperti nama keluarga kami akan tertulis di pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Jadi itu kayak simbol buat kami orang Kristen di sini. Ya. Love story, my friend. Look, this is the most famous love scene between the king Tutankhamun and his wife. Teman-teman, ini banyak lukisan. Kita dapat membeli atau memesan lukisan terbuat dari pohon papirus. Ini adalah lukisan yang paling terkenal di bangsa Indonesia.
surga tempat persidangan. Ini hakim-hakim ya, nih hakim-hakimnya semua. Nah, kalau hakimnya semua memberikan kunci, ya ini ada kuncinya nih. Artinya dia orang baik, ya dia siap masuk ke surga. Tapi di sini tidak semua hakim kasih kunci. Yang di sini kasih, yang di sini tidak. Artinya pasti 50-50, masih ada yang masih belum siap untuk ke surga. Oleh sebab itu, dia harus lewat persidangan yang berikutnya. Nah, sidang berikutnya adalah dia dibawa oleh satu dewa, ini dewa Anubis, ya, ini wajahnya seperti serigala, anjing gitu ya. Nah, di sini ditimbang dia punya kebaikan dan kejahatan, ya. Kebaikan dilambangkan dengan bulu ringan, kejahatan dilambangkan dengan jantung, ya, jantungnya orang. Nah, kalau yang ini lebih berat, dia akan turun, artinya kebaikannya lebih banyak daripada kejahatan. Nah, kalau ini lebih banyak, artinya dia sudah siap masuk ke tahap berikutnya. Semua dicatat oleh dewa ini, ya, semua, dan dewa ini nanti akan memutuskan dia layak atau tidak masuk ke surga. Nah, ternyata dikatakan dia layak, siap masuk ke surga. Lalu dia dibawa oleh dewa Horus, yang kepalanya seperti burung elang, untuk masuk ketemu dengan dewa paling tinggi, yaitu Osiris ya. Nah, ini yang di belakang ini dua istrinya Pak dari Osiris, ya. Nah, di sini diceritakan bahwa orang ini boleh masuk ke surga dan dia membawa kunci menuju ke surga. Ya, ini cerita ini paling populer. Karena orang Mesir kuno, mereka sangat percaya akan akhir kehidupan, bahwa manusia itu kalau meninggal bukan mati begitu saja, dia mati pasti akan ada proses untuk masuk ke surga, ya, selain adanya orang di bumi. Karena mereka percaya nanti kalau udah masuk ke surga, rohnya bisa balik lagi masuk ke dalam tubuh manusia yang sudah di bumi itu. Makanya teman-teman, ini adalah gambar Musa ketika membacakan 10 perintah Tuhan. Kawan saya bisa lihatnya, ini kertas asli. I like to show you the last supper glow in the dark. Ini bersinar bercahaya. Jadi apa? Crucifixion Jesus Christ. Jadi Bapak Ibu, maksud dia kertas ini ada dua gambar. Gambar yang ini biasa. Terus kalau dia matikan lampu, itu akan glow in the dark. Gambarnya bisa sama dan ada beberapa yang berubah. Misalnya ini berjuang terakhir. Kalau matikan lampu, ganti gambar. Jadi waktu Tuhan Yesus naik surga, waktu Tuhan Yesus diangkat dari sungai Nil, Musa diangkat dari sungai Nil, seperti itu. Jadi kita mau matikan lampu untuk lihat, ya. Itfi nur. Oke, hadir fi nur, matikan lampu. 1, 2, 3. بس بالخمسة بس وريني دي أو Ya. Lebih besar lagi, pada situ lagi. Teman-teman, kita sudah keluar dari tempat pembuatan kertas pertama di dunia.
yaitu papirus. Sekarang kita menuju ke gereja sampah di kota Kairo, Mesir. Di sepanjang perjalanan kita melihat begitu besar pembangunan di Mesir. Rumah-rumah tua yang ada di Mesir dahulu itu sedang dilakukan perombakan. Jadi gedung-gedung tua yang dulu itu dirombak semua menjadi bangunan baru. Teman-teman, kita melihat ada seperti rumah, ternyata di Mesir ini adalah kuburan. Ya, yang atasnya terbuka bolong, artinya itu masih kuburan. Tapi kalau atasnya udah tertutup, ada atapnya. Teman-teman, kita pindah bus ya, dari bus besar ke bus kecil ke tempat tujuan gereja sampah. Bus, karena kita kan sekarang mau masuk kawasan tukang sampah, ya, orang yang pekerjaannya kumpul sampah dari seluruh Kairo dibawa ke tempat ini. Habis itu mereka daur ulang, ya, recycling. Oke. Nah, hampir 90% dari mereka padang gurun. 90% dari mereka itu Kristen. Dan 20 tahun yang lalu tempat ini adalah padang gurun. Ya. Jadi mereka bangun rumah, bisa lihat ya, bangun rumah di atas gunung-gunung. Bisa lihat ya, coba lihat. Ya. Rumah mereka dibangun di atas gunung ini. Dan mereka memahat gereja di dalam gunung ini. Gereja itu baru. Nanti kita lihat kampung mereka ya, tempatnya kotor sekali, makanya disebut gereja sampah. Ya, gereja ini salah satu gereja yang paling terkenal di seluruh Mesir sekarang. Ini gunung, namanya Gunung Mukatam. Nanti Anda akan lihat bagaimana orang bisa hidup di tempat begini. Tempatnya kotor sekali, tapi orangnya sehat. Orangnya semua sehat.
Jadi setelah kita jalan di tempat yang kotor begitu, pasti Anda tidak membayangkan Ya, ada gereja bagus, ya. Teman-teman, inilah tempat gereja sampah, tapi ini masih halaman luar. Teman-teman, kita turun ya ke gereja sampah. Kamu harus memindahkan gunung ini buat saya. Dan kalau kamu tidak bisa, saya akan mengungkap sama seluruh orang Kristen atau pindah ke Islam. Paus Mesir bilang apa? Apapun yang tersebut di Alkitab, saya dan seluruh orang Kristen pasti percaya. Setelah itu Paus Mesir pulang lagi ke rumahnya. Waktu itu rumah Paus Mesir ada di gereja gantung yang kemarin. Dia mulai berdoa, akhirnya Bunda Maria menampakkan diri kepada dia, bilang jangan takut, gunungnya akan dipindahkan, tapi harus berdoa, puasa selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari semua orang Mesir datang di tempat gunung. Lihat gambarnya itu. Orang Kristen sebelah kanan, Muslim sebelah kiri. Ya, Kristen di sini baru mulai berdoa, yakin, nangis, minta tolong sama Tuhan. Muslim mau lihat bagaimana orang bisa mintakan surga. Setelah mereka doa, yakin, nangis, terjadi gempa besar sekali di sana. Kalau di Mesir tidak ada gempa, jarang sekali gempa, jarang sekali. Tapi waktu itu terjadi gempa besar. Habis dari itu gunungnya mulai geser. Gunungnya geser. Dan waktu gunungnya geser, gunungnya hancur. Makanya kan kita lihat gunungnya seperti hancur. Ya, makanya disebut gunung Muqattam. Kalau cari di Google namanya Muqattam, hancur artinya. Dan bisa lihat gunungnya terangkat pindah turun. Seperti orang angkat gunung pindah turun. Dan waktu gunungnya terangkat, bisa lihat matahari dari bawah. Dan gunungnya dipindahkan sampai ke tempat sekitar 3 km sampai ke tempat ini. Tempat yang original masih ada bekas gunungnya, tapi tidak ada gunungnya. Dan mulai dipindahkan sampai ke sini. Dan setelah Raja Mesir ini lihat ini, dia bilang cukup. Saya sudah percaya. Dan boleh dipindahkan. Dan sebetulnya baik, ini bukan cerita dari saya atau dari gereja, tapi itu benar. Mukjizat terjadi di Mesir pada abad ke-10. Anda bisa buka buku sejarah Mesir, ada. Coba buka internet, ada. Jadi itu bukan cerita dari saya untuk bikin Anda tertarik atau cerita dari gereja. Enggak, itu benar terjadi di sini abad ke-10, 1000 tahun yang lalu. Gunung dipindahkan. Itu sudah terkenal sekali. Ya. Nah, kalau gereja ini baru. Gereja ini umurnya cuma 30 tahun. 30 tahun saja. Gereja ini baru dibuka tahun 1992. Siapa yang bikin gereja ini? Tukang sampah yang di luar. Oke, ceritanya apa? Tahun 1970, daerah ini yang Batang Gurun ini diberikan kepada mereka oleh Presiden di Mesir namanya Nasser untuk tukang sampah, untuk tinggal di sini. Mereka kan semua Kristen.
Tapi waktu itu tempat ini semua padang gurun. Masih padang gurun, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Mereka mulai bangun kampungnya sendiri. Makanya Anda lihat ada rumah di atas gunung, apa seperti itu. Jalannya sempit sekali karena mereka bangun kampungnya sendiri. Mereka mulai bangun gereja di sini, di luar, tapi tempatnya tidak cukup untuk mereka. Karena mungkin rata-rata itu mereka hampir 100.000 orang. Akhirnya gimana? Tahun 72 mereka ketemu gua ini. Mereka lihat gua ini, tapi waktu itu guanya penuh dengan sampah, pasir, batu. Mereka mulai membersihkan tempat ini selama berapa lama? Selama 20 tahun. Dari tahun 72 sampai 92. 20 tahun mereka angkat batu, sampah, pasir dari tempat ini. 20 tahun mereka kerja Bapak Ibu, bikin gerejanya sendiri. Ini sampai ke sini Bapak Ibu adalah gua alami. Tapi kalau ini itu dibom pakai dinamit. Dibom biar bikin altar gereja. Gereja ini hari ini namanya Gereja Saint Simon. Oke. Gereja ini tempat duduknya mungkin kalau ada ibadah hari Kamis dan lagi penuh bisa sampai 15.000 orang. Ya, namanya ibadah KKR, ibadah kesumbuhan. Yang datang ke sini orang bukan ini sebetulnya gereja Ortodoks, tapi yang datang bukan hanya Ortodoks, yang kumpul semua Ortodoks, Katolik, Protestan, mereka kumpul untuk didoakan. Mereka datang untuk didoakan saja. Ya, makanya gereja ini hari ini namanya gereja mukjizat. Ya, karena sebetulnya banyak sekali mukjizat terjadi di tempat. Ya, makanya kita diberikan waktu hari ini Bapak Ibu, kita mau menutupi harinya di gereja ini, kita mau ibadah, berdoa sama Pak Pendeta Dedi, dan saya yakin bahwa mukjizat bisa terjadi. Amin. Terima kasih. Yang sakit ayah, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayah dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, sama murid-murid? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil baginya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, kita sudah selesai ibadah singkat di tempat ini. Diberikan renungan dari Bapak Pendeta. Gereja ini adalah gereja mukjizat. Di tempat ini ada acara setiap hari Kamis. Banyak jemaat yang datang ke tempat ini yang
pengunjung dari luar juga, dan tempat ini mampu menerima 15.000 orang. Di sini tempatnya ada acara setiap hari Kamis, acara gereja, yaitu acara mujizat, acara penyembuhan bagi orang-orang yang mau mengalami mujizat. Teman-teman, kita melihat Pak Pendeta melakukan doa bagi peserta yang ikut tur. Dalam nama Yesus, Doa khusus. kandungan bagi anak dan juga kepada suaminya, sehingga Tuhan mereka akan melakukan yang sama. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kedua orang tua kami, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, lanjut usia, diberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Kami beriman, kami percaya, kami berdoa, tapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, bukalah kandungan, rahim, supaya anak ini Tuhan, apapun yang mereka rindukan, Tuhan jawab dengan tepat sesuai iman mereka, dia dapat menjawab. Sekarang hamba berdoa dalam nama Yesus buat Bapa. Teman-teman, tadi sudah banyak peserta tur didoakan oleh Bapak Pendeta. Sekarang kita akan kembali ke hotel, pulang dari tempat ini, dari tempat gereja mujizat.